Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif wal syarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid darain amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi 'ishiratin. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kharaja min dhullil ma'siyah, barang siapa yang keluar atau meninggalkan dari kehinaannya maksiat, ila izzit ta'ah, kepada agungnya ketaatan, maka Allah akan beri dia kecukupan tanpa harta, dan Allah akan beri dia pertolongan tanpa pasukan, dan Allah akan beri dia kemenangan, kemuliaan tanpa pertolongan orang lain. Apa maksudnya itu? Jadi kata Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan perbuatan maksiat kemudian dia menuju kepada perbuatan taat. Contoh misalnya, malam ini ada temannya mengajak dia untuk pergi ke tempat maksiat, tapi dia tinggalkan itu tempat maksiat. Enggak, saya tidak mau. Kemudian dia berpindah daripada ajakan maksiat itu, dia alihkan dirinya menuju ke tempat taat, ke masjid misalnya, atau ke majelis taklim. Nah, orang yang seperti itu meninggalkan maksiat, beralih kepada tempat yang taat, maka orang itu kata Nabi Muhammad akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, aghnahu Allah ta'ala min ghairi mal, Allah akan beri dia kecukupan tanpa harta. Apa maksudnya? Kata yang mensyarahkan kitab ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan, atau Imam Nawawi, bal bisukuni qalbih, arti daripada Allah akan memberi dia kecukupan tanpa harta adalah Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Itu yang pertama. Orang yang meninggalkan maksiat, pergi ke suatu tempat untuk taat, satu, Allah akan berikan kecukupan pada hatinya, yaitu hatinya tenang. Ada orang kaya hati tak tenang, ada orang banyak duit, jabatan tinggi, hati tak tenang. Tapi orang yang menjauhi maksiat, beralih kepada tempat yang taat, satu, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya, ketentraman. Berarti orang yang maksiat itu pasti hatinya tidak ada ketenangan. Orang yang maksiat jiwanya pasti tidak tentram, pasti. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, yang kedua yang Allah akan berikan untuk dia adalah wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah akan beri dia kekuatan, Allah akan beri dia pertolongan tanpa pasukan. Ai asakir yu'inunahu, tidak ada pasukan Allah kirimkan untuk menguatkan dia, tidak. Tapi apa? Bal biquwwatillahi ta'ala, akan tetapi Allah langsung kirimkan kekuatan pertolongannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menggunakan pasukan-pasukan sebagaimana orang lain harus pakai pasukan. Orang yang taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pasukan. Itu kata Nabi. Yang ketiga, orang yang meninggalkan maksiat menuju kepada taat, yang ketiga Allah akan berikan
wa a'azzahu min ghairi 'ishiratin. Allah akan beri dia kemuliaan, Allah akan beri dia pertolongan tanpa sekelompok orang. Bal binasrillahi ta'ala, akan tetapi langsung pertolongan itu datang dari Allah tanpa orang lain, tanpa perantara orang lain, tanpa perantara makhluk yang lain. Jadi saya ulangi, 3 kata Nabi. Orang yang meninggalkan kemaksiatan, merubah arahnya kepada ketaatan, 1, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. 2, Allah akan berikan kekuatan tanpa pasukan, kata Nabi. Yang ketiga, Allah akan beri dia pertolongan tanpa bantuan orang lain, langsung pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang meninggalkan maksiat menuju kepada taat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang ini, ya, yang menjauhi maksiat dan menuju kepada ketaatan. Kalau tetap maksiat terus, pasti tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berapa banyak itu, ya, kita dengar berita, melihat berita, ada orang kaya bunuh diri, ada orang bukan miskin, berkemampuan, hidup tak tenang, mencari ketenangan, bingung dia bagaimana cari ketenangan. Nah, inilah kuncinya kalau ingin mencari ketenangan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, tahajud, Quran tiap hari baca. Nah, itu akan mendatangkan ketenangan. Apalagi zaman sekarang ini, kemaksiatan mudah sekali untuk sampai, bukan hanya kepada kita, sampai ke anak cucu kita dalam rumah itu pun mudah sekali. Ya, mungkin kalau orang-orang dulu kalau mau maksiat harus keluar dari rumah, harus keluar dari kampungnya, pergi jauh-jauh. Kalau sekarang dalam rumah bisa maksiat, handphone. Makanya lebih berat cobaan orang yang hidup zaman sekarang ini. Tapi kalau ketika dia bisa menjauhi maksiat tersebut, ketika dia dapat sesuatu yang mengundang dia untuk maksiat, dia alihkan dirinya menuju kepada ketaatan. Saya kasih contoh lah. Misalnya lagi buka handphone, tahu-tahu ada sesuatu maksiat di situ. Langsung kita rubah, cari apa, misalnya tilawah, bacaan Al-Quran, cari ceramah agama, cari majelis taklim pengajian, cari majelis sholawatan, majelis zikir, kita rubah. Nah, itu berarti kita meninggalkan maksiat menuju taat. Nah, masuk dalam ini nih, ya, lagi buka handphone, tahu-tahu buka, maaf, perempuan joget buka aurat, kan bisa lewat-lewat di handphone tuh, di beranda. Ketika melihat seperti itu, langsung dirubah, cari, ini ceramah, dengar. Itu berarti kita masuk dalam hadis ini. Siapa? Orang yang meninggalkan hinanya kemaksiatan. Jadi maksiat itu hina, kata Nabi. Maksiat itu hina, kata Nabi. Sedangkan taat itu mulia. Nah, siapa yang meninggalkan maksiat, meninggalkan kehinaan. Kalau dia memindahkan dirinya kepada ketaatan, berarti dia memindahkan dirinya kepada suatu kemuliaan. Nah, buka handphone, contoh gampang lah zaman sekarang. Buka handphone, maksiat, langsung ubah, cari yang baik-baik. Nah, ketika dia merubah, mencari hal yang baik, meninggalkan yang maksiat tadi, mencari yang baik, berarti dia sekarang sedang mengalihkan dirinya dari maksiat kepada taat. Nah, orang, kata Nabi, yang mengalihkan dirinya dari maksiat ke taat, 3. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan pertolongan. Gampang maksiatnya sekarang, tapi kalau kita mau dapatkan 3 itu gampang juga sekarang ini. Gampang sekarang kita mau dapatkan 3 itu. Mau dapatkan tenang, mau dapatkan kekuatan dari Allah, mau dapatkan pertolongan, gampang juga. Kenapa? Ada maksiat, geser. Ada maksiat, geser. Pindahkan ke sesuatu yang baik, yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, saya ingatkan khususnya untuk diri saya dan hadirin hadirat umumnya, maksiat itu hina, kata Nabi, hina. Taat
itu mulia, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin, diriwayatkan pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ala ashabihi, menuju kepada sahabat-sahabat beliau. Faqal, beliau bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian di pagi ini? Beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Faqalu, maka sahabat pun menjawab, asbahna mu'minin billah, kami sekarang di pagi hari dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu jawaban sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa ma alamatu imanikum. Nabi tanya lagi, tadi sahabat kan bilang kami pagi ini beriman kepada Allah. Nabi tanya, apa tanda keimanan kalian? Mereka ngaku beriman. Nabi tanya, apa tanda keimanan kalian? Qalu, mereka jawab, yang pertama, qalu nasbir alal bala. Tanda keimanan kami yang pertama adalah kami sabar atas ujian Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa nashkuru alar raha. Dan kedua, tanda iman kami yang kedua adalah kami bersyukur kepada Allah yang memberikan kami kehidupan yang enak. Jadi artinya ketika kena bala kami sabar, ketika kami hidupnya enak, bahagia, tentram, kami bersyukur, kata para sahabat. Kemudian wa narda bil qada, dan kami menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga jawaban para sahabat Nabi. Ketika ditanya apa tanda iman kalian, mereka jawabnya tiga. Ketika tertimpa bala, musibah, ujian, kami sabar. Ketika dapat nikmat bahagia, kami bersyukur. Dan kami menerima apa saja yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya apa? Mau miskin kah, mau kaya kah, mau sakit kah, mau sehat kah, semua yang ditentukan oleh Allah kami terima. Setelah mendengar tiga jawaban daripada sahabat itu, apa kata Nabi? Faqala alaihi salatu wassalam, beliau berkata, antumul mu'minuna haqqa, kalian inilah orang-orang yang beriman sebenarnya. Artinya iman kalian adalah iman yang benar. Berarti orang kalau mau imannya benar, diakui oleh Nabi Muhammad, tiga berarti syaratnya. Dapat ujian, sabar. Bagaimana sabar itu? Sabar itu pertama kali kena musibah, itu yang namanya sabar. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW lewat di kuburan. Ada seorang ibu-ibu menangis di kuburan itu. Dihampiri oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau bilang, wahai ibu, sabar. Ibu itu tidak tahu kalau ini yang berbicara Nabi Muhammad. Apa ibu itu bilang? Setelah mendengar nasihat Nabi Muhammad suruh sabar, ibu itu bilang, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Marah ibu itu. Udah, Nabi Muhammad langsung jalan lagi. Setelah itu, ibu itu dikasih tahu oleh orang lain bahwasanya tadi yang berbicara itu Nabi Muhammad. Malu dia. Itu kuburan-kuburan anaknya yang baru meninggal. Dia malu berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad. Ibu itu pun menyusul Nabi Muhammad ke rumahnya. Apa ibu itu bilang? Wahai Rasulullah, saya mohon maaf, saya tidak tahu. Kemudian dia bilang, wahai Rasulullah, sekarang saya sabar. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Innamas sabru indas sadmatil ula.
Sesungguhnya sabar itu adalah ketika pertama kali terkena ujian dari Allah. Jadi ketika pertama kali kena ujian, langsung sabar, langsung nerima, itulah sabar. Tapi kalau pertama kena, belum terima hatinya, belum terima, setelah itu baru dia sabar, itu bukan sabar. Jadi sabar itu pertama kena langsung nerima. Ya kalau nangis wajar, nangis itu manusiawi. Misal ada keluarganya meninggal, dia nangis, wajar, tapi hati harus nerima. Kenapa? Inilah ketentuan Allah SWT. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu ketika Nabi Muhammad meninggal nangis. Nangis. Apakah beliau tidak terima? Terima. Nah, cuman itu namanya manusiawi, sedih wajar. Tapi kalau ingin dapat pahala balasan orang yang sabar, ketika kena langsung terima. Apa sih balasan orang yang sabar? Oh, bukan main-main. Orang yang sabar balasannya bukan main-main. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibalas untuknya pahala tanpa hitung-hitungan, kata Allah. Kita kalau sholat berjamaah, kata Nabi Muhammad, balasannya berapa? 27, kan gitu. Kalau sabar, apa kata Allah? Bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Kenapa? Saking banyaknya pahala bagi orang yang sabar. Nah, tapi itu tadi syaratnya. Sabar itu ketika pertama kali kena langsung sabar. Itu yang dapat mendapatkan balasan tanpa hitung-hitungan. Kemudian itu yang pertama. Kalau ingin menjadi orang yang imannya diakui Nabi Muhammad, sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Yang kedua, bersyukur ketika lagi senang. Nah, syukur itu apa sih? Syukur itu nomor satu, kita ucapkan alhamdulillah. Nomor dua, syukur itu adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu syukur. Allah kasih kita mata, nikmat nih, tak ternilai harganya. Ada orang bawa kepada kita duit misalnya 100 miliar, mau beli mata kita, ada yang mau jual? Apa nikmatnya punya duit 100 miliar, mata tak ada? Tak ternilai duit 1 triliun misalnya orang bawa duit kepada kita, beli mata kita congkel dua-duanya. Apa nikmatnya hidup kita tak bermata? Tuh, bayangkan nikmat Allah. Nah, ini nikmat dari Allah tak ternilai harganya. Bagaimana kita mensyukurinya? Selain mengucapkan alhamdulillah, gunakan mata ini untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk melihat orang tua, gunakan untuk melihat orang soleh, gunakan untuk melihat hal-hal yang baik-baik. Baca kitab, baca sholawat, zikir, matanya gunakan untuk yang baik-baik. Berarti dia mensyukuri nikmat matanya. Nikmat telinga, gunakan untuk mendengarkan tilawah, mendengarkan sholawat, mendengarkan pengajian. Berarti dia mensyukuri nikmat telinganya. Itu definisinya syukur. Nah, orang kalau bersyukur kepada Allah dalam keadaan dia lagi senang, dia syukur. Bagaimana caranya? Ya tadi itu, dia lagi dapat duit banyak, syukuri itu nikmatnya duit itu, syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Ya gunakan duit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain mengucapkan alhamdulillah, itu duit sumbangkan masjid, bantu orang yang tidak mampu. Berarti dia sedang mensyukuri nikmat Allah. Nah, orang yang mensyukuri nikmat Allah ketika lagi senang, kata Nabi, itu orang imannya betul. Imannya betul. Kadang-kadang kan orang kalau lagi senang kan lupa sama Allah. Lagi susah baru dia teriak, ya Allah, dari dalam hati keluar tuh. Itu nama Allah keluar dari dalam hatinya kalau lagi susah. Ya Allah, kata dia. Oh, keluar tuh dari dalam hati yang paling dalam. Kadang-kadang sampai dibarengi dengan air mata. Lagi susah, begitu lagi senang, hilang nama Allah tuh. Jangankan nama Allah, wajib hilang, solat hilang. Tak wala ke masjid benda ada, lupa. Nah, orang yang bagaimana? Yang imannya benar. Lagi yang kedua,
lagi senang syukur, kata Nabi. Dan orang yang lagi senang dia tetap mendekatkan diri kepada Allah, itu dijamin sama Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi Muhammad, dekatkan diri kamu kepada Allah ketika kamu lagi senang, Allah akan tolong kamu ketika kamu lagi susah. Kadang-kadang lagi senang lupa sama Allah, pergi kolam renang, bawa anak-anaknya main, senang, hilang solat, kan? Bawa anak-anaknya, bawa keluarganya pergi ke pantai, ya, main-main di pantai, hilang. Zuhur, asar, maghrib, hilang semua. Kenapa? Main pasir, renang di laut. Lagi senang, lupa sama Allah. Begitu Allah kasih ujian, baru dia jemput nama Allah. Jangan. Lagi senang, kata Nabi, sebut, ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah, itu imannya benar. Yang ketiga, dia ridha, narda bil qada, ridha menerima ketentuan Allah SWT. Allah tentukan dia sehat, alhamdulillah. Allah tentukan dia miskin, alhamdulillah. Allah tentukan dia kaya, alhamdulillah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, hadis qudsi itu berarti firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa izzati, yang kata Allah SWT, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau aghnaytuhu lakafar, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis saqam walau asahhahtuhu lakafar, wa min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis sihah walau asqamtuhu lakafar. Kata Allah dalam hadis qudsinya, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang, ini kata Allah, ada orang di antara hambaku yang imannya tidak bakal benar, imannya tidak bakal bagus kecuali dia harus diberi kekayaan. Kalau aku beri dia kemiskinan, dia bisa kafir, kata Allah. Berarti memang sudah takdirnya kaya. Kemudian apa kata Allah? Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang imannya tidak bakal bagus, tidak bakal benar, tidak bakal baik kecuali harus miskin hidupnya. Kalau saya beri kekayaan, kata Allah, dia bisa kafir nanti. Berarti hidupnya harus miskin. Kalau dia kaya bisa kafir, kata Allah. Dan sesungguhnya di antara hambaku, kata Allah, ada orang yang dia imannya tidak bakal baik, tidak bakal bagus kecuali harus dikasih penyakit. Kalau saya beri dia kesehatan, dia bisa kafir, kata Allah. Berarti harus sakit hidupnya. Apa tujuannya? Biar imannya bagus. Dan di antara hambaku, kata Allah, ada orang yang imannya tidak bakal bagus, tidak bakal baik kecuali harus diberi kesehatan. Kalau diberi sakit, dia bisa kafir. Nah, kesimpulan daripada hadis qudsi firman Allah ini, firman Allah Ta'ala ini adalah semua ketentuan Allah itu baik. Tinggal kita yang harus husnudzon, berprasangka baik. Berusaha udah, berdoa udah, bertawakal serah diri udah. Masih gak Allah kasih sakit, tak sembuh-sembuh? Baik, itu baik, kata Allah. Baik. Kalau dikasih sehat bisa kafir nanti dia. A'udzubillahi min dzalik. Berusaha terus udah. Belum juga Allah bukakan rezekinya berlimpah. Baik, itu baik. Kalau Allah kasih dia kaya bisa kafir, kata Allah. Nah, jadi ketika apapun keadaan kita nih, apapun keadaan kita, itulah yang terbaik dari Allah SWT. Karena kalau Allah beri yang tak mampu kita pikul, na'udzubillah min dzalik, bisa kafir, kata Allah. Nah, itu mengajarkan agar kita husnudzon kepada Allah. Makanya yang ketiga kata Nabi tadi, yang ketiga kata Nabi, kalau ingin imannya benar, ridha menerima ketentuan Allah SWT. Tiga ya, sabar menghadapi ujian, syukur ketika senang, dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian menanggapi jawaban sahabat itu yang tiga tadi, Nabi bilang iman kalian benar. Wa rabbil Ka'bah, kata Nabi, demi Tuhan pemilik Ka'bah, artinya demi Allah, kata Nabi Muhammad. Beliau sampai bersumpah. Apa kata beliau? Nah itu demi Allah, benar. Iman kalian itu benar, kata Nabi. Demi Allah, itu iman kalian benar, sampai bersumpah. Nabi Muhammad itu orangnya jarang bersumpah. Jarang bersumpah. Makanya ulama itu jarang nyebut sumpah nama Allah itu jarang. Imam Syafi'i itu bilang, saya tidak mau bersumpah walaupun saya benar, kata beliau. Tapi kalau kita ada melihat Imam Syafi'i itu bersumpah, berarti itu perkara sangat penting sekali. Coba lihat Imam Syafi'i, jarang bersumpah, tapi ada beliau bersumpah. Itu menunjukkan perkara sangat penting. Apa di antara sumpahnya Imam Syafi'i? Beliau pernah bersumpah begini, padahal beliau sendiri yang bilang, saya tidak mau bersumpah dengan nama Allah walaupun saya benar. Tapi kalau beliau bersumpah, itu perkara sangat penting. Apa di antara sumpahnya Imam Syafi'i? Beliau pernah bersumpah begini, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li zatihi. Kata Imam Syafi'i bilang, demi Allah, kehidupan seorang pemuda-pemudi itu harus dengan ilmu agama dan taat kepada Allah. Kalau ada pemuda-pemudi dia tidak belajar ilmu agama, dia tidak taat kepada Allah, demi Allah, kata beliau, itu pemuda atau pemudi tidak ada harganya di sisi Allah SWT, tidak ada nilainya. Itu bersumpah tuh Imam Syafi'i. Jadi pemuda-pemudi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, punya cucu, anaknya didik dengan pendidikan ilmu agama, anak cucunya ajarkan taat kepada Allah. Kalau dia tidak belajar ilmu agama, tidak taat kepada Allah, demi Allah, kata Imam Syafi'i, itu anak tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu anak sampah di sisi Allah SWT. Nah ini Nabi Muhammad sumpah nih. Nabi Muhammad jarang sumpah, beliau sumpah demi Allah, kata beliau. Artinya apa? Benar. Imannya seseorang itu bakal benar kalau dia ada tiga tadi: sabar menghadapi ujian, syukur ketika senang, dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, u'budillaha 'ala ridha fa in lam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsir. Kata Nabi Muhammad, u'budillaha, beribadalah kamu kepada Allah, 'ala ridha, dengan menerima ketentuan Allah. Ini coba renungan kata-kata Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu di antara mukjizatnya beliau, ucapannya sedikit, maknanya banyak. Namanya jawami'ul kalim. Itu artinya jawami'ul kalim, ucapan sedikit artinya luas. Ini Nabi Muhammad bilang banyak tuh ucapan beliau yang sedikit tapi maknanya luas, banyak. Di antaranya beliau pernah bersabda begini, ittaqillaha haitsuma kunta. Al-hadis, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu ucapannya sedikit tapi artinya luas. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Taatlah kamu kepada Allah, takwa artinya taat. Taatlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya di masjid takwa kepada Allah, di rumah pun takwa kepada Allah, di pasar takwa kepada Allah, dalam WC pun takwa kepada Allah. Makanya beliau tidak menyebutkan panjang-panjang. Beliau tidak bilang bertakwalah kamu kepada Allah di masjid, bertakwalah kamu kepada Allah di pasar. Tidak. Beliau ngomong sikit ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, itu mukjizat dari Allah. Ngomongnya sedikit, artinya luas. Nah ini beliau bilang apa? U'budillaha 'ala ridha, beribadahlah kamu kepada Allah atas dasar ridha, menerima ketentuan Allah. Yang kedua kata beliau, fa illam tastati', nah, kalau kamu tidak bisa beribadah dengan ridha, menerima ketentuan Allah SWT, maka kata beliau, fa fis sabri ala ma takrahu, maka ibadahlah kamu kepada Allah dengan sabar
menghadapi sesuatu yang kamu tidak senangi, maka khairun katsir, itu kebaikannya banyak sekali, kata Nabi. Kebaikannya banyak sekali. Jadi Nabi bilang, kalau kamu belum mampu sekelas ibadah orang-orang yang selalu ridho, maka kamu turun sikit levelnya, yaitu orang paling tinggi itu yang selalu menerima ridho. Tidak bisa, turun sedikit levelnya. Sabar. Sabar terhadap apa, kata Nabi? Kamu ibadahlah kepada Allah dengan sabar menghadapi yang tidak kamu senangi. Kalau kamu bisa lakukan itu, kata Nabi, khairun kathir. Khairun artinya banyak, apa kebaikan, kathir artinya banyak. Artinya kalau kamu sabar menghadapi sesuatu yang kamu tidak senangi, kamu akan dapat kebaikan yang banyak, kata Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya tuh? Sabar terhadap sesuatu yang tidak kita senangi. Kita memberikan sesuatu kepada orang, tahu-tahu bukan ucapan terima kasih dari dia, caci maki dibalasnya. Itu kan kita tidak senang seperti itu. Tapi kalau kita sabar, kata Nabi, menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, khairun katsir, di situ ada kebaikan yang banyak. Dan itu dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan sama beliau. Bukan ngomong saja beliau ngasih contoh. Apa contoh yang beliau berikan pelajaran untuk kita? Beliau dulu setiap buka pintu rumah, ada kotoran manusia depan rumah beliau. Kotoran manusia. Siapa yang senang, Bu, Pak, rumahnya dilempar kotoran manusia? Beliau setiap buka pintu itu ada kotoran manusia depan rumahnya. Yang ngirimnya siapa? Yang ngelemparnya siapa? Tetangga sebelah rumah, orang Yahudi. Kalau beliau mau, beliau bisa ambil, lempar balik, bisa. Tapi tidak. Beliau tahu di sini ada kebaikan yang banyak. Beliau sabar, dibersihkan sama beliau. Setelah sambil bersihkan, beliau ngomong begini nih hebat Nabi Muhammad. Sambil membersihkan kotoran manusia yang dilempar tetangga sebelahnya, beliau ngomong begini, sebaik-baiknya tetangga yang saya punya, sebaik-baiknya tetangga yang saya punya, kata Nabi. Kenapa beliau ngomong gitu? Karena beliau tahu nih, beliau sabar menghadapi sesuatu yang tidak beliau senangi, khairun katsir, di situ ada kebaikannya. Nah, kenapa beliau bilang beliau punya tetangga yang paling terbaik? Kenapa? Dengan sebab tetangga itu melempar kotoran, beliau bersihkan dengan sabar, beliau dapat kebaikan yang banyak dari Allah. Berarti tetangga itu menjadi sebab beliau dapat kebaikan yang banyak dari Allah. Berarti kan baik tetangganya. Itulah orang yang melihat hakikat dari Allah SWT. Nabi contohkan, karena beliau melihat hakikatnya, kebaikan yang banyak. Saya kasih contoh lagi. Saya punya guru, Abuya Al-Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah Dalwah di Bangil itu. Pada suatu hari beliau itu Masya Allah orang baik. Pada suatu hari beliau itu aslinya Madura, Sumeneb. Beliau buka pesantren di Bangil, Jawa Timur. Ketika beliau pulang ke Madura, Sumeneb, ada orang yang ngasih tahu, Habib Hasan, itu tuh si dia tuh, si fulan tuh, si dia tuh, mencaci maki kamu, menjelek-jelekkan kamu, macam-macam kamu diomongkan. Coba lihat apa yang beliau lakukan. Diam beliau. Beliau pergi ke warung, beli makanan. Datang beliau ke rumah orang, didatangi rumah orang yang menjelek-jelekan beliau. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, hadiah buat kamu. Bingung orang tuh, bingung deh. Tak lama malu sendiri itu orangnya. Dan beliau tidak ngomong, Habib Hasan Baharun tidak ngomong, tadi ente jelek-jelekan anak ya. Tidak. Beliau seakan-akan tidak tahu, diam saja, ngasih hadiah langsung. Akhirnya orang itu merasa malu sendiri, minta maaf ya.
Beb, minta maaf beb, ana sudah menjelek-jelekkan antum, ana sudah mengolok-ngolok antum, mengejek-ngejek antum. Mohon maaf. Minta maaf sendiri dia kata orang. Nah, kenapa Habib Hasan lakukan itu? Khairun katsir. Karena dengan beliau sabar itu ada kebaikan yang banyak yang akan didapatkan. Nah, kalau dibalas caci makinya apa yang didapatkan? Kalau dibalas waktu habis, derajat tidak tambah naik, tambah turun malah. Ini tambah dosa malah. Ya kan, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sabar, khairun katsir, kebaikan yang banyak akan didapatkan. Bagaimana caranya tadi? Kata Nabi, ingin mendapatkan kebaikan banyak, sabar menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi. Dan itu kita semua yang hadir di sini nih pasti pernah merasakan sesuatu yang kita senang itu. Pasti. Bahkan mungkin ada yang tiap hari kali. Ada aja yang dihadapi, yang tidak disenangi. Tidak disenangi dalam hati. Nengok, ya Allah, ngapa ke orang ini ni? Tutup. Sabar. Sabar khairun katsir. Kebaikan yang banyak yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan gitu. Iya. Azan. Allah alam. Biasa ada bunyi tet-tet. Maka saya takut tak ada bunyi dimatikan ya. Nah. Ya, saya ulangi lagi ya. Nih, bekal oleh-oleh buat kita ya. Kalau ingin benar iman kita tadi 3. Benar kata Nabi imannya. Sabar menghadapi ujian, sabar. Jangan panik kata orang Pontianak. Jangan lalu ketika lagi senang. Yang keempat, apa yang ditentukan oleh Allah terima. Itulah tanda benarnya. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.